Ini adalah Ahmed Muhammad, remaja 14 tahun dari Texas yang menggegerkan dunia karena sempat ditahan kepolisian karena diduga membawa bom yang ternyata adalah jam buatannya sendiri. Nah, hashtag I Stand With Ahmed ini menjadi trending di dunia. How are you emotionally? How are you taking all this? I felt pretty down that no one would know about this, but I guess it's all the supporters online and social media. It brought me to the point where I could see people who don't care for me, but every other person. It made me really happy to see all these people support me and support others. Are you going to go to the White House and accept the president's invitation? Yes. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengancam akan mencabut izin trayek Kopaja. Ancaman ini dilakukan pasca aksi ugal-ugalan seorang pengemudi Kopaja hingga menewaskan 3 orang. Anda kembali menyaksikan Trending Topik pemirsa. Nah, tadi 2 informasi tadi merupakan yang menjadi trending pemberitaan pada hari ini. Namun yang juga menjadi bahan pembahasan ini adalah ketika kecelakaan di mana sebuah Kopaja ini tabrakan dengan motor kemudian menewaskan 3 orang. Jadi ada penumpangnya, kemudian pengemudinya, bahkan ini ada suami istri yang ada di di warung buncit ini dijadikan Kopaja di sini. Nah, kalau kita lihat ini di sini dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sendiri juga mengancam dia akan mencabut izin trayek Kopaja. Nah, berikut adalah informasi selengkapnya. Ribuan pengemudi ojek online dari sejumlah wilayah Jakarta memadati ruas Jalan Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Mereka menghantarkan jenazah rekan mereka Gunawan beserta istrinya yang tengah hamil 8 bulan. Gunawan dan istrinya tewas setelah tertabrak bus Kopaja pada Rabu siang. Kopaja nomor trayek 612 dengan pengemudi bernama Budi Wahyono melaju dari arah Ragunan menuju Mampang. Bus Kopaja kemudian memasuki jalur Transjakarta. Di depan Wisma Yakyif, Kopaja menabrak motor yang dikemudikan Gunawan yang sedang berada di jalur Transjakarta untuk memutar balik. Motor terseret hingga 15,3 meter. Kopaja lalu menabrak mobil lain yang juga akan memutar balik ke arah Ragunan. Mobil terdorong ke depan dan menabrak mobil lainnya. Sopir Kopaja Wahyono mengaku tidak bisa menginjak rem karena remnya terganjal botol air mineral. Saat ini Budi ditahan di Polsek Pancoran. Pengemudi ojek Gunawan tewas seketika di lokasi kejadian. Istri Gunawan Lilis beserta bayi yang dikandungnya meninggal di rumah sakit. Sementara anak Gunawan Rizky yang berusia 8 tahun kini dalam kondisi kritis. Sebagai solidaritas, para pengemudi ojek memenuhi rumah duka untuk menyampaikan rasa duka mereka. Sejumlah kecelakaan maut yang melibatkan Kopaja telah terjadi beberapa kali. Indikasi kecelakaan sebagian besar disebabkan oleh ulah sopir Kopaja yang sering ugal-ugalan saat berkendara. Tindakan tegas dari pemerintah provinsi dibutuhkan seperti mencabut trayek maupun mengandangi Kopaja yang menyalahi aturan. Tim Liputan, Metro TV. Nah, supir Kopaja yang bernama Budi Wahyono ini sudah dijadikan tersangka dan ini kalau kita lihat ini menjadi headline pemberitaan di media dan juga mengundang respon dari netizen karena memang kalau kita lihat di sini ini korbannya ada yang tadi dikatakan sedang hamil 8 bulan yang meninggal di rumah sakit, kemudian pengendara ojeknya langsung tewas di tempat, sementara anaknya yang berusia 8 tahun masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun saat ini keadaannya sudah sadar tapi masih sulit bicara. Nah, coba kita lihat ini dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang sudah sangat keras sekali menyikapi soal ini. Apa sebenarnya yang nantinya akan dilakukan oleh Ahok? Berikut adalah pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta. Saya bilang sama kepala dinas, sanksi coret aja. Coret apa nih Pak? Coret, dia punya trayek dicoret berapa dulu? Artinya nggak boleh lagi? Ganti semua Pak, nggak diganti. Maksudnya Kopaja yang ugal-ugal. Iya, harus. Kita mau ganti, mau sikat semua. Baik kita, sekarang kita udah batasin Kopaja, dia terlanjur pesan 320 bus. Ke depan nggak ada lagi bus sedang. Semua harus bus tunggal yang seperti Transjakarta. Metro Mini juga Pak? Semua.
yang model nggak jelas cat soplak dikit pun aku singkirin nanti. Kita lihat bagaimana respon di sosial media terkait adanya kecelakaan ini nih. Dikatakan mending Kopaja atau Metro Mini tidak usah beroperasi lagi deh. Model busway aja semuanya. Nyupirnya ugal-ugalan, tukang nabrak orang, habis nabrak kemudian kabur dikatakan. Ada yang meminta kepada Pak Ahok, ayolah itu Kopaja ditindak tegas. Perlu dirombak strukturnya dan diawasi. Demikian juga untuk Metro Mini. Kemudian juga mungkin insiden Kopaja nabrak warga Gojek sampai tewas bisa dijadikan pembelajaran supaya tidak ugal-ugalan di jalan dan tidak jadi preman di jalan raya. Kemudian masih juga ada yang meminta kepada Pak Ahok untuk mengevaluasi soal armada dari Gojek ini. Nah, kami juga menanyakan dari tim liputan Metro TV menanyakan kepada warga apa yang terlintas pertama kali saat mendengar kata Kopaja. Nah, berikut adalah tanggapan dari masyarakat. Angkutan umum yang selalu galugalan, banyak polusi juga, banyak sopetnya mungkin. Pokoknya nggak bagus deh buat kota Jakarta sendiri. Lebih baik Kopaja ditiadakan, perlu sih gitu. Mesti dimusnahin deh pokoknya. Kayaknya enggak deh, terlalu padat Jakartanya. I stand with Ahmed. Setelah sebelumnya dikira teroris, ternyata malah mendapat perhatian tokoh publik termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Kita akan sajikan informasinya sesaat lagi. Emotionally, how are you taking all this? I felt pretty down that no one would know about this, but I guess since all the supporters online and social media, it brought me to the point where I could see people who don't care for me but every other person. It made me really happy to see all these people support me and support others. Are you going to go to the White House and accept the president's invitation? Yes.